Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi salam ala. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma dzakarum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran As-Surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih berikan umur panjang, Allah berikan kesehatan, insyaallah lahir dan batin. Allah berikan ke kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Semua itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan, tidak semua manusia yang punya. Kadang dia umur panjang, badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, waktu luang tak ada untuk ibadah. Ada waktu luang, umur panjang, badan sehat, kadang juga tidak istiqomah. Dan itu ada pada kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan seluruh nikmat, karunia, rezeki, pemberian, titipan yang Allah berikan ke kita, semoga kita syukuri dalam rangka kita meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, insyaallah tidak beberapa hari lagi, lebih kurang 37 hari lagi, kita akan menyelenggarakan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitunya ibadah Idul Adha atau ibadah kurban. Sebelum kita melaksanakan ibadah tersebut, tentu jauh-jauh hari kita persiapkan, jauh-jauh hari kita matangkan agar ibadah yang akan kita selenggarakan dan yang akan kita laksanakan makbul, diijabah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Setiap tahun selalu penyelenggaraan ibadah kurban kita laksanakan. Tujuannya adalah agar kita selalu semakin dekat, semakin taat, dan semakin tunduk kepada Allah Sang Qadirah. Ibadah kurban telah disyariatkan jauh dari awal kenabian. Jadi sejarah ibadah kurban itu dari awal kenabian sudah ada. Sejak mulai daripada Nabi Adam alaihissalam, terakhir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, syariat ibadah kurban selalu corak, model, versi tentu sesuai dengan nabi atau zaman kenabian dan kerasulan itu sendiri. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa likulli ummatin, bagi tiap-tiap umat. Jadi tiap-tiap umat itu ke seluruhnya telah disyariatkan penyembelihan kurban. Liyadhkuru smallah, tujuannya agar mereka menyebut nama Allah, agar mensyukuri atas nikmat dan karunia Allah itu. Karena lawan dari syukur itu adalah kufur. Kalau dia syukur, berarti tidak kufur. Kalau dia tidak syukur, berarti dia kufur. Itu saja. Kalau syukur, dia tidak kufur. Kalau dia tidak syukur, berarti dia kufur. Jadi antara syukur dengan kufur tidak akan ketemu. Maka pilih salah satu. Kalau kita sebagai hamba yang bersyukur, berarti kita terhindar dari kufur. Syukur nikmat, lawannya kufur nikmat. Makanya Allah jelaskan, la in syakartum la azidanakum. Kalau syukur ada ziyadah situ, aku akan tambah. Tapi kalau engkau kufur, nah itu lawan tadi itu, wala in kafartum, maka yang akan datang apa? Azab. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kurban itu bahasanya qaraba, bahasa Arab qarib, artinya dekat. Dengan pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita rajin kurban, maka seharusnya kita semakin dekat dengan Allah, jangan semakin menjauh. Kalau kita kurban setiap tahun, maka kita semakin dekat dengan Allah dengan ibadah sholat, dengan Quran, dengan masjid, dengan kebaikan. Karena bahasanya qarib, dekat. Penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna definisi kurban tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sebagai dasar dan dalam dasarnya, ibadah kurban adalah perintah Allah. Jadi kurban itu hadirin ibadah. Kurban adalah ibadah, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Salat ibadah, haji ibadah, umrah ibadah, tilawatil Quran ibadah, zikir ibadah, semuanya ibadah. Tujuannya adalah taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Kautsar Allah jelaskan, di dalam surah Al-Hajj tadi Allah jelaskan, di dalam surah As-Saffat Allah jelaskan. As-Saffat itu kisah atau sejarah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarga beliau. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya anni ara fil manam an yadbahuka. Sejarahnya, dalam mimpi Allah memperlihatkan penyembelihan Ismail. Itu berkat doa anak yang soleh. Jadi hadirin,
Kalau ingin anak awak anak soleh dan soleha, perbanyak baca doa, yaitunya surah As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Karena Allah ijabah itu. Itu buktinya. Tak kala Allah perintahkan penyembelihan Ismail alaihissalam, falamma balagha. Itu jelas itu bahasanya. Karena melihat di dalam mimpi itu menyembelih anak. Itu perintah Allah sampai 3 kali itu. Mimpi itu datang. Akhirnya apa kata beliau? Wahai anakku, gimana pendapatmu? Ayah melihat diperintahkan Allah di dalam mimpi menyembelihmu. Anak yang soleh itu menjawab, ya abati f'al, wahai bapakku, ma tu'maru satajiduni insyaallah. Kerajaannya, kalau memang itu perintah Allah, ayah akan lihat aku sebagai anak-anak yang soleh. Jadi kalau ingin anak awak anak soleh dan soleha, perbanyak doa surah As-Saffat ayat 100. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah kurban? Hamba yang taat, hamba yang patuh, dia akan mengikuti perintah Allah. Jawabannya Al-Kautsar ayat 1, ayat 2. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Jadi sebelum datang perintah kurban, Allah kasih dulu nikmat. Iyo banyak nikmat Allah, iyo barang banyak hendak tetong. Jangankan di luar diri, dalam diri awak saja tidak bisa awak hitungnya. Begitu banyaknya nikmat karunia Allah. Apalagi kalau di luar diri. Makanya Allah tantang itu dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Kalau kamu akan hitung nikmatku kata Allah, kamu tidak akan mampu. Jadi syukuri saja. Hadirin kaum muslimin, gimana cara mensyukurinya? Salah satu adalah fasholli li rabbika. Baru datang perintah. Karena sudah dikasih nikmat oleh Allah, kita manusia ini fasholli li rabbika, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu. Salat dulu. Dia Allah nikmat kaki, tangan, mata, telinga, anggota tubuh awak kuat. Syukuri. Jalannya apa? Salat. Jadi orang-orang yang tidak sholat, dia kufur nikmat, iya, atas nikmat diri. Badan gadang, saki indah, talingo tidak pakai, tidak butuh, tidak sholat kita. Jangankan orang tua saja, buta. Apa kata Rasul? Ya Rasulullah, saya udah tua. Terus ini ada tuntutan ini, buta. Jadi nggak ada yang kami bimbing ke masjid. Terus para lujo sholat ke masjid ya Rasul. Sholat jamaah itu bukan meninggalkan sholat jamaah. Para lujo sholat ke masjid ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Anta sami'atu nida. Apakah engkau dengar azan? Sami'atu ya Rasul. Ya Rasulullah, saya dengar. Fa'ajibhu, datang. Urang gae, butuh. Ndak dulu kau mimpi yang kalau masjid untuk sholat jamaah. Tadanya sorazan datang ke masjid. Padang gadang, gae indah, butuh dan lodo, talingo ndak pakai. Tadanya sorazan datang ke masjid. Apa alasan kita nanti di akhirat? Ndak ada alasan kita. Dan Allah akan minta itu. Telinga. Makanya ada syair, nasyid atau nyanyi dulu. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Di suatu masa Anda akan ditanya. Allah akan tanya. Jadi qadi Allah, pengadilan Allah
kantor pengadilan banyak di dunia kok. Keadilan susah didapat. Keadilan Allah tidak akan lepas satu pun. Jadi syukuri. Fasolli li rabbika, baru yang kedua wanhar, berkurbanlah. Hadirin kaum muslimin yang Allah berikan kelapangan rezeki, saudara-saudara kita sudah mulai berangkat. Panggilan Allah Baitullah itu korban uang, korban tenaga, korban segala-galanya, pikiran, waktu, keluarga ditinggalkan, malah ada yang wafat, yang meninggal di sana. Semuanya adalah lillah. Makanya inna sholati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Tidak ada lain lagi, untuk Allah semuanya. Jadi oleh sebab itu hadirin, mari mumpung waktu masih ada, kita selenggarakan ibadah korban ini dengan sebaik-baiknya. Mari ikut andil kita, daftarkan nama kita sebagai peserta ibadah korban. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian bahwa pelaksanaan ibadah korban itu, karena begitu pentingnya dalam ibadah korban, maka ada ulama-ulama yang menyatakan, yang pertama, ada ulama yang menyatakan hukum dasarnya ibadah korban itu adalah sunnah muakkadah. Hukum dasar wajib, sunnah muakkadah, sunnah di bawahnya. Di bawah wajib, di atas sunnah. Nanti hukum itu akan berubah, bisa jatuh kepada wajib kalau Allah berikan kelapangan rizki. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau menyatakan ibadah korban itu hukumnya wajib. Beliau berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana lahu sa'atun, siapa yang diberi kelapangan rizki oleh Allah, diberikan kelapangan rizki oleh Allah untuk melaksanakan ibadah korban, walam yudhah, kemudian dia tidak mau, ada kelapangan rezeki untuk korban tapi dia tidak mau, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat-dekat tempat sholat kami, kata Rasul. Jangan dekat-dekat tempat sholat itu dilarang, itu berarti ancaman. Begitu pentingnya ibadah korban tersebut. Contoh, ada kita uang 1 juta, 2 juta, pergi ke mall, tempat perbelanjaan, itu sebentar itu. Nggak cukup 3 hari habis itu. Sebentar mana? Mungkin yang hobi merokok, rokok sebalas sebungkus, 40.000, 20.000, 30.000, berapa bungkus sehari? Ada sebungkus, 20.000 kali 30 sebulan, dikali 2 balik setahun. Dihitung-hitung sampai 3 ambilnya itu 7 juta lebih untuk dibakar. Jadi Allah telah beri nikmat yang banyak, maka syukuri. Kalau merunut ke sana, tidak ada istilah tidak bisa untuk korban. Untuk dibakar saja ada uang. Kenapa untuk korban sekali setahun tidak ada? Kali-kalinya seperti itu. Jadi oleh sebab itu Allah tidak sia-siakan. Aku kasih nikmat dulu, baru perintah korban datang. Hadirin kaum muslimin, renungan bagi kita bersama agar kita menjadi hamba yang bersyukur. Yang kedua, ada menurut Imam Syafi'i, beliau menyatakan sunnah kifayah. Nah, sunnah kifayah itu bahwa beliau berdasarkan kepada doa Rasul. Allahumma min hadha Muhammad, ya Allah terimalah ini korbannya Muhammad, wa ali Muhammad, wa ummah Muhammad. Ini korbannya keluarga Muhammad, korbannya umat Muhammad. Jadi kita sudah diikutkan korban dulu oleh Rasul. Jadi satu orang saja
ikut sebagai peserta ibadah kurban dalam keluarga itu, yang lainnya telah terbebas dari hukum kurban tersebut. Ini namanya sunnah kifayah. Satu yang berbuat mendapat kebaikan yang lainnya. Maka Rasul menyatakan, man qaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah kurban, dia kembali kepada fitrahnya. Kasras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan kurban tersebut, ghufira lahu, diampuni dosanya. Wa zunuba ahliha, dan dosa keluarganya. Ibu ikut sebagai peserta ibadah kurban, ayah anak mendapat ampunan dari Allah karena ibu ikut. Ayah ikut sebagai peserta ibadah kurban, istri, anak, orang tua yang ada dalam keluarga itu mendapat ampunan dari Allah karena sudah ada ikut. Begitu hebatnya ibadah kurban tersebut. Jadi oleh sebab itu, mari kita sama-sama ramai-ramai, semarakan, ramaikan, dan kita ikut andil dalam pelaksanaan ibadah yang agung ini. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Fattabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana wa lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usiku bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbi hab lana ya Allah minas solihin. Allahumma inna ya Allah qamna ila siratal mustaqim. Allahumma ansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin wal Gaza ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ya Nabi salam